Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita teruskan pelajaran kita masih di kitab 1 Tawarik. Kali ini kita ambil tema mengenai silsilah atau keturunan ya. Jadi dalam perjanjian lama ya kita harus paham itu. Keturunan itu keturunan jasmani maksud saya. Istilah Ibrani itu toledot, itu dalam kitab Kejadian itu ada 10 toledot. Jadi kitab Kejadian bisa dibagi atas 10 toledot ya. Pertama ya toledot langit dan bumi, baru toledot Adam, generasi atau keturunan ya, baru terus Sem, Ham, Jafet, apa itu masih ada itu ya. Kenapa penting keturunan ini dalam konteks perjanjian lama, keturunan jasmani itu ya, anak-anak jasmani maksudnya, menikah orang punya anak jasmani itu sangat penting. Karena ini perintah Tuhan dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 28 ini kita tahu, baiklah kita menjadikan manusia serupa dan segambar dengan kita. Serupa itu istilah Ibraninya selem, artinya sebagai representatif atau wakil. Jadi Tuhan menaruh manusia di bumi, Adam dan Hawa, sebagai wakilnya ya, diterjemahkan gambar ya, wakil ya. Kalau saudara lihat foto kan, itu wakil kan. Kalau saudara ingin lihat saya kasih foto, oh ini dia, ini wakil saya itu, foto itu ya, selem ya. Kemudian yang kedua demot ya, ini demot ini likeness, diterjemahkan keserupaan. Kalau bahasa Indonesia gambar dan serupa ya. Likeness ini artinya keserupaan dalam hal bahwa manusia dicipta memiliki kemampuan seperti Elohim, bermultiplikasi, beranak cucu. Karena Elohim itu menciptakan itu artinya dia memperluas dirinya. Ciptaan itu, iya kan, bukan dari tidak ada menjadi ada. Ciptaan itu berasal dari dia, segala sesuatu berasal dari dia. Jadi Tuhan mengeluarkan, memperluas dirinya ya. Itu sebabnya semua ciptaan itu ada di dalam dia. Tuhan sendiri tidak di dalam ciptaan, tapi ciptaan itu di dalam dia. Ini bukan berarti konsep panteisme yang tidak membedakan antara ciptaan dengan pencipta, bukan. Alkitab jelas pencipta dan ciptaan itu beda. Tapi jangan juga punya konsep itu dalam creatio ex nihilo, istilah Latin itu ya. Itu diterima itu semua bapak-bapak gereja, itu semua. Agustinus termasuk yang paling ngotot itu soal itu, mencipta dari yang tidak ada menjadi ada. Itu kalau saudara lihat dari surat Roma, Ibrani kita nggak bahas itu ya, karena ini bukan topik kita. Tapi saya mau menekankan bahwa ciptaan itu berasal dari dia. Tuhan Elohim memiliki kemampuan bermultiplikasi, memperluas diri ya, dan seluruhnya, dan kemampuan ini diberikan kepada manusia karena manusia itu adalah demutnya Tuhan, selem dan demut. Jadi manusia diberi kemampuan bermultiplikasi, dalam arti beranak cucu, atau suatu kreativitas, kemampuan untuk mencipta ya. Manusia itu diberi kemampuan, hanya bentuk jasmani lah ya. Nah kalau jadi dalam konteks perjanjian lama, sesuai dengan perintah Tuhan sendiri ketika dia naruh manusia dalam gambaran rupanya, maka perintah itu beranak cuculah. Coba saudara lihat ayat 28 ini, beranak cuculah artinya bertambah banyak, bermultiplikasi, dengan maksud untuk menaklukkan, menguasai bumi ini, mengelola bumi ini. Menaklukkan itu istilah Ibrani kabas, menginjak. Ada musuh di dalam bumi ini memang Tuhan. Ya, roh-roh jahat dan iblis itu Tuhan taruh supaya diinjak, supaya iblis itu ada di bawah kaki kita. Gitu ya. Jadi dalam konteks perjanjian lama, keturunan jasmani itu sangat penting. Bahkan dalam hukum Musa, kalau ada orang gagal, nggak punya anak itu, secara jasmani, kita bercontoh lah Elimelek lah. Kalaupun punya anak tapi mati ya dianggap nggak punya anak juga. Jadi misalnya Elimelek ini, kita tahu ceritanya itu kan, yang mereka itu di daerah Bethlehem kali ya, situ Efrata ya. Ya di situ
dia itu karena waktu itu zaman Hakim-Hakim ada kelaparan, dia pergi keluar. Elimelek itu punya istri Naomi. Naomi itu punya anak Mahlon dan Kilion, 2 anak laki. Belum nikah tuh waktu dia keluar. Dan itu satu kesalahan, karena orang Israel harus diam di tanah perjanjian. Diamlah di negeri, kata Daud. Mazmur 37 itu ayat 3 tuh. Diamlah di negeri, berlakulah setia. Karena Daud sendiri juga pernah sempat gagal juga, dia keluar waktu dikejar-kejar Saul itu. Sehingga menimbulkan siklak itu, krisis siklak. Nah jadi Elimelek keluar. Dia melakukan pelanggaran ya, karena Israel itu di situ di negeri Israel itu di situ Tuhan memerintah. Elimelek keluar dari pemerintahan ilahi, pemerintahan Yahweh. Akibatnya dia mati. Kemudian Mahlon dan Kilion itu kawin, yang satu dengan Rut, yang satu dengan Orpa. Ya. Mati juga yang 2 ini, ya. Tinggallah Naomi dengan akhirnya Rut kan mau. Dia diajak, bukan mau, dia itu berkeras untuk ikut. Kalau si Orpa mikir-mikir ya enggak. Akhirnya mereka, Naomi dengan si Rut itu ditebus oleh seorang yang namanya Boas, ya. Boas itu adalah kerabatnya Elimelek yang terdekat lah. Ada sih yang lebih dekat, cuman dia nggak mau. Karena hukum menebus ini gini, dibelilah semua harta benda si Elimelek ini, ya. Termasuk kalau di antara itu ada perempuan yang muda, supaya Elimelek ini jangan jadi gagal gitu, supaya punya anak. Nanti anaknya dihitung punya, itu anak Elimelek. Nah si Boas ini waktu itu dia sudah tua, dia sudah punya keturunan, tapi dia mau melakukan hukum penebusan, namanya hukum penebusan, untuk menolong orang yang gagal karena nggak punya anak atau anaknya mati, ya. Kayak kasus Elimelek itu, Mahlon Kilion. Diambillah sama Boas, dibeli semuanya itu harta milik Elimelek, dan ada di situ, nggak mungkin dia menghampiri Naomi sudah tua di situ, nggak mungkin dia punya anak lagi. Jadi diambillah si Rut. Boas sudah tua juga. Nah oleh karunia Tuhan, Boas itu menghampiri Rut, dan Rut punya anak. Anaknya Obed. Obed itu punya anak namanya Isai. Isai itu punya anak, itulah dia namanya Raja Daud. Dahsyat itu, ya. Jadi dibikinlah hukum penebusan bagi konteks perjanjian lama yang gagal, ya, yang gagal punya keturunan. Kenapa? Betapa pentingnya punya keturunan. Kalau orang nggak punya keturunan, gagal aja, malah kena kutuk itu dibilang. Ya, salah satu berkat perjanjian lama itu atau hukum Musa itu, berkat dan kutuk itu keturunan. Jadi siapa yang paling banyak punya anak, itu paling diberkati tuh. Nah itu konteks perjanjian lama. Jangan hati-hati kalau menerapkan kerjaan perjanjian baru. Karena dalam perjanjian baru Yesus juga nggak punya anak jasmani. Dia nggak kawin kok. Ada banyak hamba Tuhan juga nggak punya anak. Jangan langsung kita bilang, oh ya berarti ini nggak diberkati. Nah itulah berarti nggak ngerti prinsip, nggak ngerti konteks. Prinsip konteks yang nggak ngerti. Konteks perjanjian, artinya perjanjian lama beda dengan perjanjian baru. Kalau mau dipindahkan itu semuanya, harus ingat prinsipnya tuh Kolose 2 ayat 17 itu. Atau kita lihat dulu secara garis besar, perjanjian lama itu adalah nubuat. Dan juga nanti penggenapannya PB. Perjanjian lama itu adalah simbol atau bayangan. Wujudnya itulah dia perjanjian baru. Perjanjian lama itu simbol, tanda-tanda. Realitanya itulah perjanjian baru. Realitanya apa? Secara umum dalam Kolose 2:17 kita sudah bicara cerita. Baik hari raya, baik hari Sabat atau sunat apa semua. Penggenapannya itu adalah Kristus. Nah itu nanti kita akan belajar bahwa keturunan Yesus itu adalah Kristus. Udah juga ini kita bahas, karena ini temanya ini kan kita kristalisasi itu suatu studi yang mencoba proses menarik tema-tema utama. Jadi kadang-kadang ya berbenturan, kita udah bahas yang ini, bahas yang ini masih kena dia. Karena ini proses sampai nanti kita dapatkan tema utamanya. Ya, jadi sekali lagi kita akan bahas mengenai keturunan silsilah. Di kitab Tawarik ini ditulis itu sampai memang 10 pasal. 10 pasal ya. Sampai
pasal 10, barulah pasal 11 itu Daud menjadi raja. Kita tahu ya, kitab Tawarik 1-2 Tawarik itu sebenarnya sama, dalam kitab Ibrani itu tidak dibedakan. Event itu artinya kejadian apa, kejadian-kejadian itu sebenarnya judul utama ya, judul bahasa Ibrani kalau diterjemahkan ya. Jadi fokus daripada kitab Tawarik itu adalah perjanjian Daud itu, bagaimana Tuhan berjanji kepada Daud bahwa keturunannya, maksudnya Yesus itu, Mesias, itu akan menjadi raja selama-lamanya di Israel. Ya, tentu ada juga Raja Salomo yang bikin bait suci dan sebagainya, kita udah lihat itu. Ini dibuat ini kitab Tawarik bagi orang buangan. Karena orang buangan harus diteguhkan bahwa kita punya perjanjian dengan Yahweh, khususnya perjanjian dengan Daud, bahwa akan ada raja yang akan memerintah kita, ya, Mesias itu dinanti-nantikan sampai sekarang ya, karena mereka kan orang Yahudi nggak terima Yesus sebagai Mesias. Nah, ada 10 pasal bicara tentang silsilah. Banyak orang bosan kan? Ada yang bilang juga perjanjian lama bosan, silsilah semua, padahal karena nggak paham aja. Saya semakin baca 10 pasal pertama ini, makin menarik dia. Ya. Di sini keturunan itu yang dinilai ya tentu jumlahnya. Jumlah pasukan perangnya. Karena ini tanda bahwa orang itu diberkati. Kalau punya keturunan semuanya pahlawan gagah berani begitu ya. Itu namanya diberkati dia ya. Kalau keturunannya lemah-lemah semua, itu kurang itu ya. Jadi keturunannya harus pertama pahlawan gagah berani. Mau dihitung jumlahnya. Kemudian keturunannya ini harus yang khusus, yang terkait dengan bait suci, itu juga ada apa ya, penilaian khusus lah. Jadi kalau strata sosial di Israel itu, yang pertama imam besar, baru di bawahnya imam-imam, baru orang Lewi, baru pedagang-pedagang apa semuanya ini yang kaya-kaya itu ya. Karena yang jasmani itu yang dihargai, bukan dihargai, artinya ya dianggap diberkati lah. Ya, karena memang berkatnya jasmani Israel itu, jasmani. Engkau akan menjadi kepala, yang lainnya ekor. Maksudnya Israel menjadi kepala bangsa-bangsa, ekornya itu bangsa-bangsa itu. Karena salah satu nanti Mesias itu yang dirindukan oleh Israel, dia menjadi pemimpin dunia, memerintah dunia, membawa damai bagi dunia, di mana Israel kepalanya, bangsa-bangsa lain ekornya. Tapi ini sering dicomot di dalam kekristenan nih. Kau akan jadi kepala. Jadi kalau dalam satu perusahaan itu ada beberapa orang Kristen, dia jadi kepala semua, bagaimana ekornya siapa? Ngawur udah, ngawur. Ini kepala dan ekor itu konteks perjanjian lama. Ya, dan nanti Mesias itu yang akan membawa itu, penggenapannya itu, ya. Nah, kita kembali lagi ya. Jadi keturunan itu sangat penting dalam konteks perjanjian lama, keturunan jasmani, ya. Nanti kita akan bahas beberapa. Juga kalau keturunan itu bikin masalah. Ini ada satu keturunan Yehuda yang dari Karmi itu namanya, yang bikin masalah dalam waktu Israel menguduskan barang itu, yang akhirnya jadi waktu Yosua itu ngelawan Yeriko kan berhasil. Kemudian karena keturunan Yehudanya ada satu orang nih, namanya siapa itu? Kalau di sini kadang-kadang agak kesulitan, namanya agak beda. Ya. Jadi ini keturunan Karmi lah, ini orang suku Yehuda. Dia mengambil barang-barang yang harusnya dikhususkan untuk perbendaharaan rumah Tuhan. Akibatnya ketika Yosua melawan Ai, kalah dia. Nah, itu kita lihat kasus. Jadi keturunan ini sangat penting kita pelajari. Tapi penerapannya, ini dia yang harus hati-hati. Harus hati-hati karena prinsip konteks. Sampai berbusa nih saya ngomong ini prinsip ini. Saya dilanggar terus sama dalam dunia kekristenan, dilanggar habis-habisan. Sehingga dunia kekristenan sudah menjadi jasmani, agama. Agama itu jasmani berkatnya. Jika maka sama seperti Israel Yudaisme. Prinsipnya jika kau begini maka begini. Padahal setelah salib itu prinsipnya sudah selesai. Kita sudah selesai, dosa diampuni, kita sudah diberkati, kita sudah
pilih, kita sudah, itulah prinsipnya, barulah respon kita karenanya. Karena kami inilah garam dan terang, karenanya berlakulah seperti garam dan terang. Karena kami ini sudah diberkati, karenanya bertindaklah menjadi berkat, kayak gitu. Sudah, jangan lagi jika engkau berdoa baru diberkati ya. Banyak berdoa, banyak berkat. Sedikit berdoa, sedikit berkat. Tidak berdoa katanya, tidak ada berkatnya. Orangnya udah jadi almarhum yang ngomong. Oh, dulu terkenal sekali itu, omongan itu. Jika maka, itulah pemimpin agama. Dunia kekristenan ini para pemimpin agama semua. Jika bayar perpuluhan, jika menabur, nah ini ada yang lebih gila lagi nih. Ini saya sebut aja namanya Geren Lumindong ini. Anaknya Gilbert Lumindong ini. Sebenarnya bukan dia aja yang ngajar, itu semuanya hampir seluruh pemimpin agama dan mereka Kristen ngajarin yang begitu. Agama itu kan jika kau mau diberkati, ada syaratnya. Makanya ada yang namanya perjanjian berkat. Itu ada itu, saya ngomong itu ada itu dua dari grupnya mana itu, orang Solo atau apa ya. Nita Setiawan ya atau apa, Jonathan Setiawan, itu yang pertama yang saya tahu, tapi banyak juga yang mengikuti itu. Perjanjian berkat nomor 1, kalau kau mau diberkati doa, batal kitab, tapi yang kelima nanti ada perpuluhan apa semua. Prinsip jika maka itulah prinsip perjanjian lama, tapi diterapkan dalam perjanjian baru. Banyak hal-hal dalam perjanjian lama diterapkan di sini. Rumah Tuhan misalnya, itulah gedung denominasi katanya. Ibadah ya harus ritual begini begitu, datang ke gedung ritual ini kredo itu, di gunung ini. Itu prinsip perjanjian lama. Yesus sudah ngomong ke sama perempuan Samaria. Hai perempuan, ada saatnya dan sudah tiba. Orang beribadah dalam roh dan kebenaran, ya, dalam batin ya, mengikuti pimpinan roh dalam batin. Itu ibadah. Bukan pergi ke sana kemari bikin ritual kasih ini apa itu. Itu memang pemimpin agama memang ngomongnya begitu. Memang agama menjadi besar, dunia kekristenan menjadi besar, denominasi itu ada yang besar, ada yang besar. Bahkan bukan hanya besar, narik uang besar juga. Semuanya itu nanti ada waktunya. Tuhan di Wahyu pasal 17-18 itu dihakimi Tuhan ya. Makanya Wahyu 18 ayat 4 baca Saudara. Wahyu, ingat itu. Wahyu pasal 18 ayat 4, di situ dibilang, "Hai umatku, keluarlah engkau dari situ." Supaya jangan kena penghakimannya. Itu penghakiman dunia agama itu. Dunia kekristenan. Babel itu atau pelacur itu, karena dia masuk, kalau Saudara tahu prinsip pelacur itu. Pelacur itu nerima benih dari banyak pria, itu pelacur. Ya. Kalau di Wahyu pasal 12 perempuan mempelai anak domba yang melahirkan putra-putra Elohim, itu dia hanya menerima satu dari benih laki-laki, dari Kristus lah gitu ya kan. Bedanya istri dengan pelacur kan udah tahu kan di situ kan. Itu. Kalau istri hanya menerima satu saja benih. Menerima benih firman dari suaminya. Ya. Kalau pelacur, benihnya banyak. Kayak asbak, ngerokok apa aja masuk situ. Benih ada benih firmannya, dalam bahasa Kristen ada firmannya, ada juga. Tapi dicampur lagi dengan benih dari konteks perjanjian lama, perjanjian baru, diaduk-aduk, makanya Babel itu artinya kacau. Itu artinya, ya kalau saudara betul-betul, dan itu umat pilihan Tuhan lah ya. Karena banyak yang dipanggil dalam kekristenan itu, sedikit yang dipilih. Saya hanya bilang begini, kalau engkau dipilih, engkau pasti akan keluar dari situ, dari kekacauan itu. Kau akan betul-betul masuk ke dalam ibadah yang dalam roh itu. Ikutin Tuhan. Bukan ikutin pemimpin agama itu, nggak peduli mau di siapa. Cara pikir pemimpin agama itu benar semua. Sudahlah, nanti bilang jangan menghakimi. Ini juga ini omongan pemimpin agama itu. Jangan menghakimi, karena dia nggak mau dikasih tahu kesalahannya dong. Ya? Jadi dia bilang, saya udah nulis tuh, jangan menghakimi itu. Kalau mau baca itu ada di Facebook, ada di mana, di WA juga ada. Kalau mau saya kirim kalau bisa. Jadi sementara kita nanti belajar keturunan, ya baru pembukaannya aja nih. Kita harus betul-betul paham, ya. Kalau keturunan jasmani Israel ini keturunannya nggak betul, yang nggak banyak yang pahlawannya, jumlahnya juga sedikit, malah bikin masalah, itu kurang diberkati oleh Israel ya.
Kalau nanti dalam perjanjian baru keturunannya itu Kristus spiritual. Yesus, nah ini coba dulu kita masuk dulu. Sebenarnya udah pernah ya. Dalam Yesaya 53 itu kita lihatlah ya. Bentar, ini keturunan Yesus itu siapa sih? Ya, Yesus itu punya keturunan. Hanya dia keturunannya spiritual, bukan jasmani. Ya, ini dia di Yesaya 53 ini dinubuatkan keturunan Yesus itu, keturunan Mesias ya. Perhatikan dulu. Pasal Yesaya 53 ayat yang ke-10. Namun Yahweh ini saya pakai LT ya. Namun Yahweh berkehendak untuk meremukkannya, ini artinya di salib itu, Yesus itu memang menjalankan kehendak Bapa. Kemudian sekiranya dia menaruh jiwanya sebagai persembahan penghapus salah, dia akan melihat benihnya. Benihnya ini dalam istilah Ibrani zera, artinya offspring atau keturunan atau posterity atau seed ya, benihnya. Jadi ketika Nabi Yesus mati, dia melihat dia menaruh dirinya sebagai persembahan atau salib, dia mengalami salib, maka dia akan melihat keturunan. Dalam arti dia juga punya keturunan. Sebabnya Yesus bilang, jikalau biji gandum tidak jatuh ke tanah dan mati, dia tetap satu biji aja. Yesus sebagai life, I am the life, itu cuma satu. Tapi kalau hayat itu atau benih hayat itu jatuh ke tanah mati, dalam arti dia disalib dan bangkit, dia akan menjadi banyak. Itulah keturunan Yesus. Keturunan Yesus itu siapa? Nah, kalau kita lihat dari Matius itu kan kita baca nih, silsilah. Ya, pasal 1. Ya. Ini dari pasal 2, dari ayat 2 Abraham ini memperanakan itu kalau dihitung sampai ke ayat 17 dulu ya. Jadi dari Abraham sampai Daud seluruhnya ada 14 generasi. Dihitung ya Abraham minta itu. Abraham 1, 2, anaknya Ishak 3, 2 ya. 3 dihitung ya. Jadi dari Abraham sampai Daud seluruhnya ada 14 generasi. Dari Daud sampai pembuangan ke Babylon ada juga 14 generasi. Dan, nah inilah, perhatikan, dari pembuangan ke Babylon sampai Kristus ada 14 generasi. Nah, kalau kita hitung generasinya, saya hitung ini. Dari Abraham ke Daud memang 14. Dengan catatan hitung Abrahamnya. 1, 2, 3, mana nanti Daudnya itu yang ke-14. Itu Daud. Kemudian Salomo, hitung dia 1. Ya. 2, 3, 4, sampai Jekonya ini. Ini yang dibuang ke Babel ini, Jekonya ini ya. Itu dihitung 14. Kemudian Jekonya punya anak Shealtiel, hitung 1 Shealtiel. 2, 3, 4 ini terus hitung, nanti Yesus itu yang ke-13. Bukan yang ke-14. Padahal di sini dibilang kan dari pembuangan ke Babylon dari Shealtiel itu sampai Kristus dibilang ada 14. Padahal Yesus itu nomor 13. Berarti yang ke-14 itu adalah Kristus. Itulah keturunan Yesus. Jadi keturunan rohani Yesus itu adalah Kristus. Nah inilah kita harus tahu Kristus itu apa. Memang sih pengertiannya yang diolesi, diurapi. Tapi Paulus, saya juga nulis juga Injil Paulus itu dia pakai istilah Kristus itu. Kristus itu adalah yang pertama hayat kita. Itu ada di Christ in you. Ya. Kristus dalam hidup kita itu hayat. Kristus sebagai hayat kita dalam batin. Kemudian Kristus itu adalah korporat. Ada kepala, ada tubuh. Ya. Kristus itu adalah the spirit of Christ. Kristus itu juga adalah the kingdom of Christ. The kingdom of God is within you, di dalam semuanya itu ya. Kristus itu juga akhirnya akan menjadi semua dalam semua. Jadi Kristus itu adalah suatu putra-putra ya, termasuk Yesus kepala yang ada dalam dimensi surgawi. Dan kalau dimensi surgawi itu dalam batin kita, bukan Kristus jasmani masuk. Jangan dibayangkan begitu, mana mungkin Yesus masuk di dalam sini, semua anggota gereja masuk sini, nggak mungkin. Jadi dalam dimensi, karena prinsip Tuhan itu dalam dimensi surgawi memerintah dimensi bumi ini kita. Itu makanya dibilang dimensi surgawi itu di dalam. Christ in you, the kingdom of God is within you. Jangan mikir jasmani, tapi mikirnya bahwa kerajaan surga atau Kristus itu atau hayat itu memerintah alam jasmani kita. Itulah keturunan Yesus. Dengan cara dia mati bangkit
dia memiliki Kristus. Nah, Kristus itu adalah gereja pemenang. Karena dunia kekristenan ini, saya bilang tadi, sudah jatuh. Gereja itu sudah jatuh. Ya, udah banyak saya bicara itu. Kira waktu saya 5 menit. Gereja udah jatuh, ya, gara-gara itu. Bacanya gini, Kisah Rasul 20, ada serigala ganas menyerang para pemimpin. Dan dari para pemimpin itu dia mengajarkan ajaran palsu. Itu palsu itu loh, yang mencampurin konteks perjanjian lama perjanjian baru. Kalau dalam pembicaraan kita, guru palsu itu yang selalu membawakan prinsip perjanjian lama, berkat-berkat jasmani yang perjanjian lama masuk ke dalam perjanjian baru. Itulah dia yang palsu. Yudas pasal 1 itu jelas. Guru palsu itu yang selalu membicarakan kasih karunia Tuhan tapi diarahkan kepada perkara jasmani. Ya. Jadi gereja sudah jatuh karena Kisah Rasul 20 itu. Dia narik murid kepada dirinya, bicara yang ngawur-ngawur, perpuluhan lah, buat sulung lah, pokoknya yang jasmani lah. Ibadah begini-begini yang jasmani. Ritual, kredo-kredo, pokoknya semua yang jasmani itu. Dia tarik orang kepada dirinya, bangun kerajaan sendiri, ya. Nah itu dia. Dunia kekristenan tuh, kayak gitu tuh. Kalau orang mau masuk pelayanan dalam kekristenan, apa yang dipikirin coba? Coba dulu, masih ada waktu kita 5 menitnya. Kalau orang masuk dalam pelayanan, saya juga dulu begitu, karena saya nggak ngerti juga. Kalau saya masuk dalam kekristenan dulu, ya pengertian saya, ya berarti saya harus berkhotbah atau apa semua dan ngumpulin orang gitu loh, bangun kerajaan di situ, bangun gereja saya ngomongnya sih. Ya dulu saya nggak ngerti kan bedanya gereja dengan denominasi. Makin saya besar, makin saya merasa diberkati, itulah tandanya pendeta besar katanya. Itu adalah kekristenan. Kalau dia bilang pendeta besar, apanya yang besar? Apakah Kristus dalam batinnya yang besar? Bukan. Ya barangkali badannya juga besar ya. Tapi yang besar itu artinya yang ikut dia banyak, yang ngikutin dia banyak. Pendeta terkenal terbesar itu gitu. Kedua, ya hartanya banyak lah. Ada yang sampai 4,7 triliun katanya. Di Indonesia ini yang ngumpulin seumur hidupnya. Nah itu jadi akhir kasus. Bapak dengan anak. Triliun, enggak main-main itu. Ada seorang pemimpin ngaku di sini masih hidup orangnya. Dia ketua sinode juga. Dia juga punya jemaat katanya sudah 20 hampir 30 ribu. Terus sekolah teologi juga punya. Apa juga dia bilang dalam pelayanan saya sudah narik ratusan miliar. Kalau dalam dunia kekristenan itu dianggap berkat. Tapi dalam Alkitab ini enggak. Waktu Paulus ditanya dia membuktikan saya ini hamba Tuhan. Ada yang dibilang, oh enggak saya itu mengalami karang kapal, digebukin apa semua, di ini. Dalam tubuhku ada tanda-tanda milik Kristus. Itu maksudnya tanda-tanda stigma, itu maksudnya gebukan itu loh. Dan dia juga kasih tanda, lihat tanganku. Itu karena Paulus itu tent maker. Itu dia tangannya sering masuk ke kayak one text itu apa yang istilahnya tuh. Air-air itu yang bikin pewarna. Melepuh tangannya itu. Nih, lihat kedua tanganku. Itu bukti dia hamba Tuhan kerja gitu loh istilahnya. Jangan makan duit dari jemaat lo. Ngasih uang sama jemaat itu. Paulus bekerja untuk dirinya dan untuk teman-teman sepelayanannya. Bukan berarti dia nggak berhak. Oh dia bilang, oh aku berhak. Kalau aku menabur berkat jasmani, berkat rohani, aku berhak gitu. Tapi kalau dalam beberapa hal dia nggak mau terima. Dari jemaat Korintus dia nggak mau terima karena bahaya. Kalau nanti saya terima, saya dianggap sama lagi sama guru-guru palsu yang ngomong demi duit. Tapi dalam gereja Filipi, oh diterima. Gitu loh. Bukan berarti kita nggak berhak menerima. Ya orang yang memberitakan Injil hidup dari Injil. Tapi itu pengertiannya. Jangan pajakin jemaat perpuluhan lah. Buah sulung lah. Kejam banget itu. Buah sulung itu perampok habis itu. Seluruh gajimu ya bulan Januari ya. Karena mereka prinsip gini. Jika engkau berikan buah sulung itu sampai mampus lo. Nanti diberkati gitu. Gila kan. Ini saya ngomong terus terang aja deh. Itu Niko yang ngajarin yang setahu ya, yang pertama. Niko Nyoto Raharjo ya. Gila itu semua. Ya. Nanti kita lihat aja lah ya. Sekarang ini waktunya untuk belak-belakan kita ngomong. Ya. Bukan lagi untuk, sekarang ini waktunya untuk Tuhan kasih tahu mana gandum, mana lalang, mana gadis bijaksana, mana gadis bodoh, mana hamba Tuhan yang 5 talenta, mana hamba mamon. Itu akan dibuka. Toh juga nanti kita bilang tidak ada sesuatu yang tertutup yang tidak akan dibukakan. Di situ kita saling kenal kok. Nama saya tetap Irnawan, kayak Petrus, Abraham samanya nama kita. Cuma kita ganti badan aja, kayak ganti pakaian lah.
Kita saling kenal kok. Di situ makanya ada sebagian dipermalukan, sebagian dipermuliakan. Kalau kita umat pilihan Tuhan saat ini memang dihina-hina, nggak apa-apa lah. Dikucilkan, nggak apa-apa. Nggak dapat apa-apa, nggak apa-apa. Itu justru bukti kita umat pilihan Tuhan. Kalau engkau, makanya waktu saya bilang, kalau engkau ingin kenal orang-orang yang tahu, yang dipilih Tuhan atau yang mengenal Tuhan, jangan dicari di tempat-tempat terkenal di situ. Katakan pendeta-pendeta besar, jangan dicari di situ, nggak ada itu. Nggak ada di situ. Di tempat-tempat tersembunyi itu, di situ orang-orang cinta Tuhan tuh. Melayani dengan tulus. Bukan melayani demi uang jabatan, bukan ngajarin yang perpuluhan, buat sulung ngaco, bukan itu. Ya. Dari kesimpulan aja dari kembali lagi ke sini, ini baru pembukaan mengenai silsilah ini, keturunan. Jadi Yesus punya keturunan, yaitu Kristus. Sekarang kita penutup ini kesimpulannya, aplikasi lah. Kita juga punya keturunan, entah itu jasmani dan rohani, itu ya ke dalam konteks sebenarnya baru kita satukan aja lah. Pendeknya kita memiliki keturunan yaitu Kristus. Dengan melalui seperti yang Yesus lalui. Kita sudah ya di kayu salib, bukan artinya kita jika mikul salib maka bukan begitu prinsipnya. Di kayu salib itu finish, sudah selesai. Ya, tapi kita menjalani lah, karenanya kita harus menjalani dalam kehidupan kita ini ada prinsip-prinsip salib yang yaitu prinsip penyangkalan diri. Salib itu kan penyangkalan diri prinsipnya. Saudara, yang saya sebagai umat pilihan Tuhan dipimpin oleh Roh Kudus untuk menyangkal diri, menjalani kehidupan ya. Tapi bukan berarti jika maka, salah, jangan salah. Cukuplah dulu ya, prinsipnya itu pendek. Nanti kita sambung lagi ya. Pendeknya kita punya keturunan juga. Entah spiritual entah jasmani, pendeknya kita punya keturunan yaitu Kristus ya. Anak-anak rohani lah kalau mau dibilang begitu ya, bolehlah ya. Pengertiannya, tapi pengertiannya seperti itulah ya. Ya kalau jika nggak jatuh ke tanah dan mati, itu satu biji. Di saudara saya dipimpin oleh Roh Kudus. Kita udah selesai, udah finish, tapi karenanya kita menjalanilah suatu kehidupan yang akhirnya akan menghasilkan buah ya, yaitu Kristus. Buah kita adalah Kristus. Haleluya.